ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والله أعلم بما وعدت وليس الذكر كالأنثى وإني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك بسم الله
Sekarang siapa dulu? Sekarang siapa? Lagi-lagi lah. Lagi-lagi dulu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad
Rahman. Muslimah Hafizah bin Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah. Rabbana ighfir lana wa ya jariah semoga iman semoga Muslimah Hafizah binti Muhammad Subhan. Muslimah Hafizah binti Muhammad Subhan. Rabbana qana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang di belakang tuh belum menjawab lagi. Hendak sehat, selamat, hidup bahagia, bebas daripada belenggu hutang piutang, bebas daripada segala problem, bebas daripada COVID-19, selamat dunia akhirat. Jawab salam dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril asali wa dhiyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ahbabana fillah, ulama'ana al-ajilla, duyufana al-a'izza. Insyaallah kita akan mengambil waktu dalam 43 menit. Dalam 43 menit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kami atas nama rombongan yang bersama ulun minta maaf. Jadi tadi berangkat daripada Umul Qura, ngambil jalan Sungai Malang. Rupa-rupanya Malang Bujur. Sampai ke jembatan yang terakhir itu kita punya perang situ. Akhirnya babuli, katanya tuh depan Masjid Nangganal itu, Masjid Sungai Malang. Itu Sungai Malang. Kalau banyak tebuta tebuli ke tempat asal. Keluarnya sebelum Umul Qura. Paksa jalan dulu Tabasan, jalan Sungai Baring. Alhamdulillah sampai ke Simpang 3, sampai ke sini ke Tigarun. Alhamdulillah
tadi agak terlambat dalam 15 menit. Suatu perkara yang mungkin barangkali kita kadang terpikirkan. Dari rukun Islam yang 5, pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua dengan sembahyang, yang ketiga dengan puasa, yang keempat itu dengan bayar zakat, yang kelima dengan ibadah haji. Tentu pasti dan pasti daripada 5 rangkaian tadi itu, yang kelima-limanya ada terkumpul dalam sembahyang dan juga terkumpul di dalam ibadah haji. Bahkan kalau pada waktu kita memperhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji, segala-galanya komplit terkumpul seberatan, baik itu dengan waktu-waktu yang mulia atau juga dengan tempat-tempat yang mulia atau juga dengan orang-orang yang mulia. Sebanyak apapun pada waktu kita melaksanakan salat berjamaah, yang walaupun di Masjid Agung, di Masjid Raya, walaupun dengan kita melaksanakan katakan saja seperti dengan salat al-Id, Salatul Qiyam ya sahabakumullah, misal seperti di Mekah. Tetap saja pada waktu kita melaksanakan salat imam waktu, kalau dengan kita melaksanakan salat Jumat sekalipun, itu tetap dengan jumlah bilangannya tidak sebanyak kita, tidak selama kita pada waktu berkumpul atau pada waktu mereka berkumpul di padang Arafah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak hanya terkumpul itu manusia-manusianya, al-abdal, al-nujaba, al-aqtab, al-ruqaba, al-akhir, as-salihun, seberatan terkumpul dengan tak lantunan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Multazamnya, zamzamnya, itu dengan hajarul aswadnya, dengan rukun yamaninya, dengan Muzdalifah, Mina dan Arafatnya, dan juga dengan Safa dan Marwahnya, Hijr Ismail di bawah pancuran emas, dan juga Hijr Ismail rukun yamani, al-multazam, al-mustajar. Oh, banyak tempat-tempat yang mulia itu dengan satu persatu kalau kita sebutkan, tidak ada satupun ada di mana di negara kita, di seluruh dunia, hanya dengan 15 tapak mulia tadi itu adanya di tanah suci Mekah, adanya di tanah haram al-Makki. Bagus. Yang walaupun ada sembahyang pada waktu kita melaksanakan haji, ada puasa kafarat pada waktu kita melaksanakan haji dan umrah, dan juga ada 2 kalimat syahadat, dan itu pasti juga ada puasa, ada zakat. Semua rukun Islam yang 5 itu ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Tapi yang walaupun seperti itu, agung-agungnya ibadah haji dengan persiapan dengan kesehatannya, persiapan dengan waktu, kesiapannya dengan duit, dengan kendaraan, dan juga dengan keadaan yang memungkinkan. 5 persyaratan yang disyaratkan: 1, jasmaninya, 2, keamanannya, 3, kendaraannya, 4, bekalannya, 5, dengan suasana yang memadai. Jadi kalau pada sudah lengkap kepesertaan, alhamdulillah tinggal standby kita mau berangkat, tapi ternyata kita berada pada hari yang ke-8 daripada Dzul Hijjah. Jadi kada wajib. Sebab kalau kita terbang ke sana, kita sudah keluputan wukuf di padang Arafah. Tapi yang walaupun seperti itu menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita, yang melaksanakan, yang mendapatkan haji mabrur, akan terampunkan dosa kesalahan yang telah lalu, akan terampunkan dosa-dosa yang menyusul, seperti pada hari dia dilahirkan, kama waladatu ummuhu, yang walaupun tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga, tapi tidak ada nas, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan orang yang meninggalkan haji itu kafir, orang yang meninggalkan puasa itu murtad, orang yang meninggalkan zakat itu dikatakan tidak beriman, akan lenyap iman dan yakinnya. Tidak ada. Sebagaimana dengan ibadah sembahyang yang diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari, maka mudah-mudahan dalam 40 menit hingga 37 menit kita dapat merungkaikan, kita dapat memahami, dapat menganalisa apa saja hikmat di balik dari para salat 5 waktu, sehingga sampai Nabi kita bersabda, wa man taraka sholata faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan salat berarti kafir sejelas-jelasnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, sumpah dan perbatasan antara kita dengan mereka, antara iman dan yakin, kita kaum muslimin dan juga dengan orang-orang kafir, itu adalah as-salat. Barang siapa meninggalkan salat faqad kafara jihara. Itu hadis yang diriwayatkan. Jadi para sahabat bersepakat, kata salah seorang daripada mereka, tidak ada satu amalan, tidak ada satu kegiatan
yang disepakati oleh para sahabat bagi orang yang meninggalkannya itu akan menjadi kafir, itu selain daripada sembahyang. Sebab di dalam sembahyang ada sirul asrar, akan membuat pikirannya jadi bagus, akan membuat pikirannya jadi tenang, akan membuat hidupnya masya Allah tabarakallah rukun, nikmat, nyaman, damai, harmoni, segala ketenangan dan ketentraman yang kita inginkan, segala kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, itu ternyata dengan rumusannya sembahyang 5 waktu secara khusus. Apakah kira-kira untuk kesejahteraannya, apakah kira-kira untuk keafiatannya, apakah kira-kira untuk keuangannya, apakah kira-kira untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rumusannya dengan sembahyang 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kepada 3 lantunan ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kesemuanya lillahi jalla jalaluh. Setelah itu kita akan melangkah kepada ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini merupakan sumpah dan perbatasan antara aku dengan hambaku, dan kepada hambaku segala permintaan yang ia mohon. Wali abdi masa'al. Itu suatu kehormatan, suatu kemuliaan yang tidak ada dalam ibadah haji, yang tidak ada dengan puasa, yang tidak ada dengan haulan, yang tidak ada dengan zikiran, yang tidak ada dengan tasbihan, ijtimaat, atau juga dengan perhimpunan agung seperti apapun agungnya. Tetap dengan kita tidak mendapatkan seruan yang seperti itu. Wali abdi masa'al, untuk hambaku apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka mohon, terserah pihak hendak minta apa saja. Kita sudah dapatkan lampu hijau, kita sudah dapatkan anugerah dan juga bab ijabah daripada Allah Jalla Jalaluh. Ternyata setelah kita mendapatkan seruan yang seperti itu, hadza li abdi wa li abdi masa'al, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Terus kita lanjutkan dengan sirrul asrar, ihdinas siratal mustaqim. Presiden, ihdinas siratal mustaqim. Wakil Presiden, ihdinas siratal mustaqim. Kabinet Seberataan, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah, ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak ada yang terkecuali. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ikut profesinya, ikut hasratnya, ikut keinginannya masing-masing. Hidayah yang pada waktu kita memerintah, hidayah yang pada waktu kita menjadi mar'us, ada rais, ada mar'us, ada hakim, ada mahkum, dan juga ada amir, ada makmur. Baik kita sebagai umara atau juga makmurin, baik kita sebagai hukama, pemerintah yang memerintah, atau juga dengan kita mahkumin, baik kita sebagai ro'asa, pemimpin negara, atau mar'usin sebagai rakyat, seberataan dengan slogan yang sama, ihdina, bimbinglah kami seberataan. Katakan ada yang namanya curang, katakan ada yang namanya penipuan, tidak adakah yang namanya degil, menipu, samsing, zalim, diktator, korupsi. Kalau memang betul-betul presiden itu sembahyangnya tepat waktu secara berjamaah dan juga dengan lantunan ihdinas siratal mustaqim yang didengar oleh Allah, katakan mungkin ada dengan seorang pemimpin yang diktator, tidak akan mungkin ada dengan seorang menteri yang zalim, atau dengan gubernur, dengan sesiapa saja. Tidak akan ada yang namanya korupsi, tidak akan ada yang namanya penipuan, tidak ada yang namanya kezaliman. Kenapa? Sebab tidak akan mungkin dengan seseorang yang meminta sebanyak 17 kali saban hari, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, ternyata tidak dibimbing oleh Allah. Pemalar banar Allah kalau sampai kadang mengabulkan permintaan kita dengan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada nang curang, pandusta, kada bujur, baca carubu, menyambati orang, itu perlu dipertanyakan salat 5 waktunya nang kayak apa. Mustahil, demi Allah mustahil kalau sampai 17 kali kita meminta, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Subuh, ihdinas siratal mustaqim. Subuh,
ihdinas siratal mustaqim. Duhur, ihdinas siratal mustaqim 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim Isya 4 kali. Tambah witir dan tahajudnya, tambah duha dengan salat sunat isyraqnya, tambah salat awabin dan juga dengan salat qabliyah dan ba'diyahnya, tambahkan kemudian dengan salat tarawih dan dengan salat sunat tasbihnya. Banyak. Ada berapa kali ihdina, bimbing kami kepada jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kami masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Jalan yang tidak merugikan rakyat, jalan yang tidak merugikan lingkungan, jalan yang tidak merugikan orang banyak, jalan yang akan membawa kepada kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat, jalan yang kuburannya nanti akan menjadi raudhatun min riyadil jinan, akan menjadi kebun daripada kebun-kebunan surga, jalan yang pada dengan kita dikuburkan, di dalam kubur kita seberatan insyaallah, seberatan ya Allah. Tu dengan kuburnya sejauh mata memandang, yang pada tu dengan menyeberang siratal mustaqim secepat kilat, bahkan masuk surga bighairi hisab. Itu makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Gairahnya terhadap agama sarik seden barah banar. Kalau pada tu ada orang membuka kecap sambal tak kena baju kita, kadang melihat kayak kami nih gairah terhadap pakaian. Sayang banar, aku hanya berganti baju, hanya berganti kerodong. Kalau seandainya tak kena sambal, tak kena kecap, kita sarik. Kira-kira ada tak emosi yang seperti itu kalau pada itu ada orang yang meninggalkan ibadah, yang meninggalkan salat? Ada tak kira-kira kegairahan yang seperti itu kalau pada saat ketika ada orang yang berdusta, ada orang yang mengopat dan mengadu domba? Lihat satu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Catat nama salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, di mana salah seorang daripada pendekar Arab, salah seorang pendekar Arab dikenal dengan nama Khalid Al-Huzali. Khalid Al-Huzali, Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu daripada pendekar yang punya popularitas, yang punya pengaruh, keberanian. Memang betul-betul salah satu daripada pendekar yang terkenal pada saat ketika itu, mengangkat sumpah demi Lata dan Uzza akan aku bunuh Muhammad. Kira-kira kalau kita ada orang bucap begitu, darah kita, tensi darah kita naik atau turun? Orang yang beriman, yang mahabbah, yang tadi kita lakukan bersama, mamada di khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'idah fabidaka madatu ilai yadi wa bidzalika kuntu minas suada. Kira-kira tensi darah kita pada waktu ditensi daripada 135 normal menjadi kepada 199. Jadi si Khalid Huzali tadi itu buat propaganda. Waktu itu WhatsApp ke dada, grup ke dada, Facebook ke dada, semuanya ke dada. Tapi berita itu tersebar, siapa yang siap bersamaku untuk menyerbu, untuk membunuh Muhammad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada saat ketika itu janjian jadi dijanjikan, silakan berkumpul di padang Arafah. Kada kurang daripada 1000 orang pendekar, 1000 orang pendekar, 1000 orang yang gagah perkasa siap untuk bersama Khalid Al-Huzali untuk membunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sanjung pada tiap waktu, yang kita kumandangkan nama beliau pada waktu adzan dan qomatnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pada waktu Maulidan seperti ini masjid bisa ramai, surau kita bisa penuh, tapi pada waktu kita dipanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu masih perlu kita pertanyakan apakah karena dengan doa kita tidak didengar oleh Allah
atau kita belum siap untuk mendapatkan bimbingan hidayah daripada Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Nih, Masya Allah, tabarakallah, jauh-jauh. Ada daripada Berabai, ada daripada Pelangkaraya, jauh datang kemari sesar sampai ke Amuntai, sampai ke Sipangampat. Insyaallah tabarakallah, yang datang daripada Kepuas ada, yang datang daripada Banjar ada, yang datang daripada Bogor kami, yang datang daripada Sampit, insyaallah, masyaallah tabarakallah. Tapi dengan seruan hayya 'alas salat hayya 'alal falah daripada samping rumah kita, dengan laturan suara yang merdu, dipanggil-panggil sampai sekian kali, ternyata dalam berapa kali panggilan tadi itu kita abaikan. Dalam berapa kali bukan cuma tidak menyaut, tapi dengan kita tidak berkenan untuk datang, tidak kunjung datang. Hayya 'alas salat hayya 'alal falah. Apakah kira-kira Bilal itu badusta, muadzin itu kadang lebih daripada bakar ramput, bahasa orang kita kadang lebih daripada dibungulinya, atau nanti akan kita buktikan bersama. Telah dibuktikan oleh sejumlah sekian daripada sahabat-sahabat kita di sini yang sudah mendahului kita. Sudah kadang lagi tinggal berpijak atas permukaan bumi, tapi sudah berada di dalam alam barzah. Pada saat ketika itulah baru tahu nilai daripada salat berjamaah, nilai daripada tasbih, tahmid dan takbir, nilai daripada segala kebaikan yang kita laksanakan. Jadi sudah terkumpul tidak kurang daripada 1000 orang prajurit, 1000 orang pendekar akan bersama Khalid Al-Juhani perintah sampai ke Madinah. Apa Nabi kita? Manli mayyatini birasi Khalidil Huzali. Siapa di antara daripada kalian siap untuk memenggalkan kepalanya Khalid dan membawa ke sini? Kalau Nabi kita ucap seperti itu, jadi kita wallahi demi Allah aku akan membunuhnya. Itu udah mendidih darah di dalam tubuh para sahabat. Semuanya siap siaga, tunggarannya gairah terhadap agama. Alhamdulillah Amuntai ada kemajuan, alhamdulillah Kalimantan ada kemajuan. Kalau piat mengikuti pengajian bahari-bahari itu, udahlah tolonglah, ulahlah jamban di rumah, jangan lagi jamban di sungai. Alhamdulillah sekarang di Banjar, pasar sudi mampir, pasar lama, kada ada lagi kelihatan jamban-jamban yang terapung, yang turun naik, kada disuruh turun, inya turun, kada disuruh naik, inya naik, ikut arus banyu. Alhamdulillah ada kemajuan pun juga di Amuntai, tuh sungai Amuntai sampai ke Kaluas, sampai ke Tanjung. Wallahu alam, kalau sampai ke Penajam dan ke Tujuanka, yang secara pasti ini diantara daripada kegairahan kita terhadap agama. Nabi kita sejak 14 abad yang lalu melaknat, ittaqu, elakkan diri kamu daripada 3 perkara terkutuk. Yang pertama, buang air kecil dan besar di laluan air, pada arusan air, sungai, atau juga dengan kali, dengan yang seumpamanya. Kemudian yang kedua, selain daripada al-qada'ul hajati fi mawridil ma, ittaqu al-mala'ina salas, elakkan diri kamu daripada 3 perkara terkutuk, itu di bawah pohon-pohonan yang berbuah atau di tempat orang duduk santai. Alhamdulillah untuk yang ketiga tadi itu buang air besar dan kecil di sungai. Alhamdulillah yang walaupun belum 100% tapi sudah hampir teratasi. Nengki apa harus? Nengki apa sih pangampot? Ada lagi dah. Bersih dah. Angkat jambannya, letakkan ke belakang rumah. Masalahnya kan banyu itu Allah berfirman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bagus. Jadi para sahabat sudah siap siaga nang toha, nang berumur, dan pengalaman dalam dunia peperangan semuanya siap untuk memenuhi keinginan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejumlah sekian kumpulan tadi itu, ternyata ada seorang yang bernama Abdullah bin Unais. Sayyidina Abdullah bin Unais ini baru dalam bikin usia 17 tahun. 17 tahun. Coba katakan yang 17 tahun. Nih, pian. Hanya 17 ya. Kira 27 tadi. Masya Allah, corakallah. Belum ya Rasulullah. Tapi kira-kira apa balasannya?
Kalau ulun sanggup untuk memenggalkan kepala Khalid dan ulun bawa ke hadapan pian, napa balasannya? Ikam dengan aku nanti di dalam surga. Minta bukti, nanti akan dibuktikan oleh baginda. Nggih. Oke. Chef ini BH. Tolong sebutkan kriterianya. Orangnya tuh apa? Orangnya ganal, gagah perkasa, kuat, sama seperti Tyson, sama seperti Muhammad Ali Kelai, sama seperti Rick Martel, sama dengan Reinhard Hogan. Mungkin. Jadi si sahabat Nabi yang masih kekanak-kanak umur 17 tahun tadi itu, pian itu hendak mengenalkan ulun dengan Sidin atau hendak menakut-nakutkan ulun? Gagah, perkasa, pendekar, hebat, tinggi, ganal. Ini pacang menakut-nakutin ulun kah? Atau memperkenalkan ulun dengan tentang Sidin? Nggih. Maka setelah dengan janji Nabi kita janjikan akan bersama aku ikan nanti di dalam surga, Sidin buat persiapan pedang, bekalan tamar, bakalan air ya kira-kira cukup untuk perjalanan 10 hari. Kira-kira ke Madinahnya, dari Madinahnya. Ini di Madinah cerita nih. Ini Nabi kita sudah hijrah. Kejadian akan berlaku nanti di bumi Arafah. Jadi dengan beliau berangkat daripada Madinah menuju bumi Arafat hanya dengan berjalan kaki, naik gunung, turun gunung, ya Allah, dengan bekalan yang apa adanya, dibuat terik matahari yang panas, gurun Sahara yang tandus, serba susah, serba ekstrim, kadada sepeda motor, kadada sepeda, kadada kuda, kadada kemudahan-kemudahan, atau juga dengan kecanggihan transportasi yang kita gunakan sekarang ini, serba manual, jalan kaki dari gunung turun ke gunung, di gurun Sahara yang tandus dan panas. Demi untuk apa? Kira-kira pengorbanan kita kalau kita nak bandingkan, disuruh datang ke masjid aja, disuruh berjamaah, bibinan suruh tutup aurat dengan bagus supaya biar selamat, supaya kita bahagia. Nabi kita tidak ada kepentingan apa-apa. Nabi kita berkampanye, Nabi kita berkempen sebab kadang-kadang si anak jadi gubernur, sebab si anak jadi bupati, kada ada. Ditawarkan, apakah ingin menjadi raja kepada segenap raja-raja yang berkuasa? Apakah pengen kawin dengan wanita yang paling cantik? Apakah ingin menjadi manusia yang terkaya di dunia? Ketiga tawaran tadi itu telah ditolak oleh baginda Rasulullah SAW demi hanya untuk kesejahteraan kita, demi hanya untuk keselamatan kita, agar dengan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai baginda seperti mengemis sampai kepada sopama sapon sap kita masih kada lurus lagi. Orang Banjar, orang Mutai, babuihan, mulut montong, babuihan, montong mamani, mamadhikam, ikan kada masuk banyu juga. Ayo, jangan sampai begitu jadi kecewa dengan kita. Dengan kita bertoleransi, istaqimu, biar beranggang sedikit. Kata Bapak kada jadi pada kita teranggang kayak ini, sehingga badan kita jadi seperti piramid. Kenapa kita tega masukkan setan di celah-celah kaki kita? Tuh yang Nabi kita katakan, sodol halal, la taj'al furjatan di setan. Jangan kau berikan ruang untuk setan. Tuh kira-kira Nabi kita berdustakan. Nabi kita bersabda, aku tengok macam seperti anak kambing, setan mencelah-celah hisab kalian di waktu kalian sholat. Nabi kita kada pernah berdusta, as-sadiqul masduq. Tapi kenapa kita kada perkenankan permintaan Sidin? Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi anta ba'dallah mu'tamad. Aku kada hendak dikasih seperti itu, gawi biar kada disanjung, kada problem. Kalau kalian tidak menyanjung aku pun aku mulia di sisi Allah. Ikuti nasihatku, ikuti arahanku, ikuti panduanku, ikuti sunnah-sunnahku, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Kita sanjung dengan sanjungannya, alhamdulillah. Seperti apapun sanjungan kita sanjungkan kepada baginda, tetap saja tidak menandingi pujian Allah Jalla Jalaluh. Kerdil dengan kita kalau kita nak menyanjung, kerdil dengan kita kalau kita ingin memuji. Tidak ada nilainya dengan sanjungan dan pujian kita. Tapi pada masa yang sama itu sebagai luahan rasa mahabbah dan juga terjemahan rasa cinta daripada kita. Bagus.
tapi Nabi kita kan lebih ceria. Kalau pada tu masjid orang sudah cerita dan kayak itu yang tulang ke India atau ke Pakistan, beberapa masjid di India Pakistan subuh, dohor, asar, maghrib, isya sama sapnya penuh sampai ke belakang. Kita orang sembahyang di dalam masjid, di luar kita berjualan. Innalillahi wa biar melihat kadang tahu benar bukan melihat. Allahu Akbar. Ya kalau kadang kawapun kan usah masuk ke masjid ampas jadi tepi masjid itu saya berjualan. Kalau ada pimpinan yang menukar isyaratnya Allahu Akbar. Ada orang bertakon berapa Ji? Subhanallah. Maksud ulun paham ya? Depan masjid tuh jual iwak. Iwak lais, iwak haruan, iwak sanggang, tauman, sisili, iwak baung, iwak pipih, iwak yang halus-halus nih tuh, masya Allah tabarakallah. Kan kita jadi kada nyaman. Nah apa? Kalau pada tu dengan kita, kalau pada dengan kita kada kahwa memperkenankan surat daripada Jalla Jalaluh, tapi jangan bertampai seperti itu. Jadi kayak seperti dengan kita kada peduli. Coba deh kita kalau dengan polisi dengan atasan, siap. Pak, nanti kalau pulang tolong jalannya agak cepatan dikit. Siap. Ulun menasihati polisi baru-baru nih, sebab pada tu balik daripada Malaysia, tamu kawan orang Palangkaraya, ulun harus umpat ikut ke Bogor. Jadi ulun ikut ke Bogor jam 7, jam 8 di jam macet. Sampai 3-4 jam nanti di tol Jakarta kadang sampai ke Bogor. Kalau sampai pun mungkin sampai jam 11 malam. Kada apa-apa biaya. Nyambat ulun Nabi kada apa-apa biaya. 20 menit lagi kada apa-apa biaya. Insyaallah ada aja kekawanan bantu. Ada aja kekawanan bantu. Kami pun keluar daripada airport ternyata sudah ada di dalam. Belum sampai ke imigrasi, sudah masuk dalam imigrasi. Ambil paspor, ada anak buah sidin untuk menstempelkan paspor, kita jalan sini je, sudah jalan. Baik anak diambilkan, orang bilang lebih mudah mencari seorang daripada nantinya malah mencariakan nanti lambat pulang. Keluar daripada airport, wih, siap. Masya Allah, polisi, tentara, semuanya siap. Itu kita naik Alphard. Kawan-kawan nanti suruh ikut muncing belakang. Bang Dayat, Bang Umat pada waktu itu sebanyak akan muncing di belakang. Siap. Polisi pada waktu naik ke situ. Dalam hati ulun ada pengalaman dulu pada waktu dengan Habib Umar di Malaka, pada juga dengan Patwal. Tapi semakin banyak patwanya semakin lambat. Patwa tuh dia jalan kada cepat, kada lambat. Lebih baik dengan kita kalau kada patwa nang biasa disasai polisi siapa? Hah? Yang biasa disasai polisi kita. Berarti kita lebih laju. Jarang kita menyasai polisi. Kada pernah polisi sasai, kada pernah polisi namanya saya kita. Kenapa? Karena kita terlampau laju. Tapi manfaatnya patwal pada waktu macet. Oh, alhamdulillah. Orang kedok berjalan, orang pada kepikiran semuanya. Wah, dalam hati nenek kayak itu juga kalau pada tuh kita di akhirat nanti kalau kita dapat syafaat daripada para nabi-nabi, dapat syafaat daripada para aulia, dapat syafaat daripada orang-orang saleh, dan kayak itu cepatnya kita masuk surga. Kalau kada macet, ngambil antrian dulu jalan, jalan direm, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau ada patwal, satu aja patwalnya, apalagi kalau banyak, stop. Enggak turang jalan hijau stop, habang jalan. Jadi aturan itu sudah kada ada lagi. Yang sepatunya hijau jalan, kalau merah berhenti, kuning waspada. Ini kada. Kalau kita dengan patwal, habang jalan, kuning jalan, hijau, apalagi punyanya orang pun dihalangnya. Kalau sepeda motor ngeklek. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kita nak masuk surga nang kayak itu. Jadi kita harus bersikap adil dan bijak. Semalam belum khutbah di Masjid Munawwarah. Tajuknya, kada ada tajuk. Topiknya kada ada. Tapi ulun simpulkan
nang ulun kisahkan tadi dalam khutbah 45 menit khutbahnya memang panjang kalau diamati orang tak guringan mendengar khutbah gitu. 45 menit khutbah pertama dan khutbah kedua, Masya Allah panjang benar. Berapa Ji? Daripada adzan sampai pian tutung sejam. Nang bersihnya aja berapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 45 menit. Jadi ulun simpulkan, wah ini marak-maraknya bulan-bulannya dengan kita memperingati haulan guru sekumpul. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Sidi mendapatkan rahmat, maghfirah dan kampunan daripada Allah dan juga kita sabarataan. Tapi pada semalam tuh ulun kada lagi tentang manakib guru sekumpul, tapi ulun kisahkan manakib para wali-wali terkumpul. Wali-wali sekumpul, wali-wali sebut sekumpulan berataan. Tadi kisah nang tadi belum habis lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada masa naik dengan patwal, alhamdulillah, kadang sampai 1,5 jam kita sudah sampai ke pondok, tapi kami ada urusan ke tempat lain. Rupa-rupanya begitu mudahnya kita kalau kita ada koneksi dalam urusan dalam keperluan kita sehari-hari. Jalan, dakduk, 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 katakanlah sedih naik onta, dakduk, 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 sampai ke Mekah setelah berminggu-minggu dalam perjalanan. Ya Allah tolong jamaah, siapa nang ada menemuani onta ulun nang hilang, ulun ada kehilangan onta, siapa nang ada melihat onta warnanya kuning kemerah-merahan, tolong siapa menjerit-jerit tengah jalan nang ke itu di kawasan kota Mekah. Kada dadang tahunya sini orang Madinah penak-penakar siapa nang melihat onta ulun nang hilang. Kada ada respon, kada ada jawaban. Terus berjalan menjerit-jerit seperti itu sampai ke Padang Arafah. Setelah sampai ke Arafah dengan pengumuman yang sama adalah pian melihat onta ulun, siapa nang bertemuan, siapa nang ketemu, siapa nang melihat, siapa nang menemukan onta ulun yang nyasar, onta ulun yang hilang. Jadi pada waktu sidin tekutet sampai ke satu kumpulan. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 5, 6, 7. Ini kira-kira kita di dalam ni dalam 200-an ada 200 kurang lebih. 200 kurang lebih. Binian situ 200, 300, 400, 500-an lah lebih kurang. Ini 1.000 pendekar siap siaga dengan senjatanya. Jadi pada waktunya melihat ada sejumlah kada kurang daripada 1.001 pendekar dengan senjata lengkap mereka. Siapa di antara daripada bubuat ikam nenek nang melihat ontaku yang kesasar? Siapa? Ada apa sih mereka berkumpul di sini? Itu mereka pasukan hendak memenggalkan, hendak membunuh Muhammad ibn Abdullah yang ada di Madinah. Siap! Jasin Abdullah bin Unas, ulun akan bersama kalian. Siap, ulun akan bergabung atau bersekongkol dengan kalian untuk membunuh Muhammad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena yang ucap nang itu tadi itu Pak Anumnya baru anak budak 17 tahun, akhirnya dapat tumpuan perhatian daripada bos Khalid Al-Huzali. Alayya bihi, itini be, suruh dia datang ketemu ulun. Wah, ini dalam hati ini orang yang ngajeng-ngajeng. Ini orangnya. Jadi mbah ketemu dilayan minuman, arak, jadi kata minum arak, minuman, makan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, ini ada perlunya nih. Makan, minum, kisah tentang sejarah Arab masa lalu, tentang kejadian-kejadian masa lama, asik sampai tengah malam, sehingga dengan pos tadi sudah teguring, sedang keluarkan pedang sini, kan sudah dekat, kan ada pengawal, berdua ada aja lagi. Diletakkan pedang di atas leher Khalid Al-Huzali, sidin sembelih seperti sidin menyembelih kambing, rek. Pas bunyinya tuh dah kayak orang menyembelih sapi tuh, darah mengalir kuat.
Jadi dikira pasukan yang 1000 orang tadi itu, Bahjar bos kita menguruknya kuat benar. Sampai nguruk napa itu Tuhan mati. Selek penggal. Secara senyap-senyap, secara perlahan-lahan kejali dimasukkan ke dalam selendang, diikat, dibawa balik. Sebab kalau ketahuan orang bahaya. Bahaya. Bawa lari sampai ke Madinah dengan mereka yang di Arafah tadi itu. Subuh lihat ketua pasukan yang namanya pendekar kadasing kepalaan. Jadi kata mereka, ini peristiwa beberapa peperangan yang telah lalu kita tidak pernah menang. Kita tidak mampu untuk melawan pasukan Sayyidina Rasulullah SAW. Pasukan kita yang walaupun gagah perkasa, tapi panglima perang kita sudah mati. Kita tidak akan mampu untuk bertarung untuk melawan baginda dengan para sahabat. Akhirnya yang 1000 orang tadi itu buyar belikan. Kada jadi meneruskan perjalanan ke Madinah. Sementara Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala Nabi kita dari jauh lihat, Nabi kita bersabda aflahal wajhu, beruntung muka nang datang ini. Nih dia kepala Khalid Al-Uzali ya Rasulullah. Jadi seperti yang pian janjikan dengan ulun, orang yang membunuh seden mampu untuk memenggalkan kepalanya akan dengan baginda nanti di dalam surga. Tolong bagikan tanda. Nabi kita kasihkan tongkat sidin. Nih pegang tongkatku untuk jadi bukti yang ikam telah membunuh Khalid Al-Uzali atas permintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 17 tahun. Cuman hanya disuruh salat tahajud aja. Kada perlu ke Mekah, kada perlu berjalan batis, kada perlu dengan pengorbanan yang ekstrim. Cukup dengan salat 5 waktu, cukup dengan tasbih dan tahmid, cukup dengan merapatkan shaf, cukup dengan menjawab amin. Amin jawab dengan nyaring. Sebab permintaan yang habis sebut, yang saya sebutkan tadi itu sebagai ruhu atau sirru al-asrar dalam salat itu adalah munajat kita, meminta bimbingan petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang kau berikan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan siddiqin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murka, waladhdallin, atau kumpulan orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Jadi kita aminkan, jangan kada diaminkan patah kita pada saat ketika itu. Nabi kita mengaminkannya dengan nyaring, amin. Kalau kada bisa lagi kita belajar WN, belajar amin dulu. Belum bacakan ujung Fatihah aja, nanti aminnya disahut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan dalam hati kita, seandainya Nabi kita sedang dengan kita, mesti kita senang, mesti sidin senyum. Yang walaupun Bubakare aku sembahyang di Sipang 4, yang walaupun di depan masjid itu banyak orang berjalan wakari subuh, tapi aminnya nyaring benar. Senang, kita buat bagi jadi senyum lebar. Kita bikin bagi Nabi senang dengan kita. Apakah pada waktu kita menyahut salam, Assalamualaikum, Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak ada rasa takutan. Saat ketika respon salam itu seperti itu. Sebagian di Malaysia lebih ketara, menyahut salam itu kadang-kadang sikung aja. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum, hoi. Assalamualaikum, gak jawabannya. Kadang-kadang hoi itu tuh. Hoi. Assalamualaikum. Nggih. Itu bukan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan yang kita dapatkan itu beratnya bukan hanya dengan ukuran dunia, dengan ukuran permukaan bumi, kolong langit, dunia dengan segala isi-isinya kada standing dengan pahala 30 kebaikan yang kita dapatkan daripada mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tinggal 3 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kasar kan? Setengah jam lagi. Cari kisah dulu. Ulun kisahkan 4 orang sahabat aja, supaya kita nanti pada hari kiamat
kenal mereka-mereka ini, seperti apa keramat mereka, seperti apa kemuliaan mereka, seperti apa keagungan mereka di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah merupakan khalifah bagian yang pertama. Kemana Nabi kita tolak sidin ada di situ, pendamping kanan dan kiri. Nabi kita bersabda, aku 2 orang pendamping, punya 2 bodyguard daripada langit dan juga daripada bumi. Kedua bodyguardku, kedua pendampingku daripada langit, Pak Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Sedangkan dengan pendampingku daripada dunia, Pak Abu Bakrin wa Umaru, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidah, 2 penghulu ahli surga di kalangan orang-orang tua. Tapi di hari akhir ada lagi nang tua-tuanya. Kita ini anum-anum beratan insyaallah. Masyaallah tabarakallah. Ada takah rumah muhana agak senyum kan, beliau tuh senyum, saya pahami senyum mana muka tegang banget di situ, liatin muhana merangut ada orangnya pernah nawain ya dalam merangut. Pilih agak benar agak ceria sedikit emang senyum. Jadi kelihatan orang, wih ini serius banget ini. Dari gambar pun nampak kelihatan serius, kelihatan seriusnya. Coba saya pahami senyum mu'alim, Allah yarhamul jami, rasanya yang bertiga ini udah pergi beratannya. Ujung masih ada. Ada lagi. Alhamdulillah. Nah, itu ada lagi yang satu. Kadang-kadang takutan jualan mati takutan pian. Sebab ada kuburan di sini nih. Assalamualaikum ya la ilaha illallah. Assalamualaikum ya al kubur minal mu'minil muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada kuburan samping kita nih. Nah, tuh hendak minta apa? Sudah kematian, hanya hendak berkubur pakai orang masjid. Pada kehidupan kita anak masuk ke masjid. Loh, jangan ingat pasan abana. Abah hendak berkubur tuh di samping masjid seberang itu. Tapi itu coba kenapa pendak di situ? Supaya para keluar masjid. Ini tahu ya, orang mati pun tahu para keluar masjid itu besar manfaatnya. Tapi pada hidupnya kita bisa melangkah. Nang mati itu seiko-iko kita masuknya lagi. Hendak yang masuk ke masjid tidak mau masuk. Langgar kadopang langgar dia berpagar, tapi dia kebuka lebar. Kadang masuknya sudah matian. Jadi jangan sampai kita pengen dekat dengan masjid, pengen dekat dengan langgar setelah kita matian nanti. Tapi pada waktu kita masih hidup, kita kadang menjadi salah satu daripada jamaah masjid. Kita ingin sebagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis, salah satu daripada kamu mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tahulah kita siapa di antara daripada kita yang banyak membaca atau yang banyak mendengar atau yang pernah mengetahui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian timbang imannya Sayyidina Abi Bakar dengan imannya Umar sebarataan, ada dalam berapa triliun jumlah bilangan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, la rajaha bihim imanu Abi Bakrin. Niscayalah iman Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat daripada iman kita semuanya. Kalau pian hendak membaca manaqib Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada kitab 4 jilid ganal, ada dalam berapa ratus halaman manaqib Sayyidina Abu Bakar. Hendak membaca manaqib Sayyidina Umar, jadi jawab baginda Nabi, aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, nang apa manaqib Sayyidina Umar di kalangan umat-umat terdahulu, di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kalau Allah berikan aku usia, kalau Allah habiskan usiaku dari sejak aku diciptakan sampai mati, hanya untuk menyebut manaqib daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu tidak akan mampu, tidak akan habis. Banyak lagi. Pernahlah kita adakan manaqiban di Harus, bukan cemburu, tapi kita banyak para aulia, kita banyak para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluhu, banyak di kalangan para sahabat Nabi, lebih daripada Al-Aqtab, lebih daripada An-Nujaba, lebih daripada wali-wali autar, lebih daripada kita di Kalimantan, kita di Indonesia semuanya. Kalau kita kumpul-kumpulkan wali-wali kita di Indonesia keseluruhan, itu masih belum setanding jumlah bilangannya dengan kekasih-kekasih Allah yang berkubur di Madinah, yang berkubur di Ma'la, yang berkubur di Tarim sekalipun. Hadikah Zambal, makbarah Zambal saja itu mendapatkan julukan sebagai kuburan
atau Tarim, kota 1000 aulia. Kadang mau kita sikongannya pian jangan disambat-sambat. Ini pun wali-wali juan ini wali-wali ini semuanya anak ulun atau semuanya mamadina ulun. Sepupu. Pada ulun datang ke sepupu ulun nang Baltaman ini, ulun nyembelih kambing 10 hikong, selamatan, tasakuran, acaraan sekampung ulun undangi. Tapi sepupu nang lain ke depan ulun ilangi. Tersinggung lah kira-kira nang selebihnya ini rasional. Terserah pihak sampai apa lu gak ada jadi masalah. Tapi betapa kita tidak bijaknya kalau pada saat dengan kita hanya mengenang jasa salah satu daripada mereka. Memang Syekh Wali Saman banyak jasa, Guru Sekumpul banyak jasa, tapi tetap tidak seperti dengan jasanya para sahabat, tidak seperti dengan Imam Bishrul Hafi, tidak seperti dengan Imam Ibrahim Ibnu Adham, tetap seperti dengan Syekh As-Sakati, tidak seperti dengan Imam Ma'ruf Al-Karhi. Silsilah sanad pada waktu kita baca silsilah Munawalah Subha bersambung sampai kepada Imam Hasan Basri, sampai kepada Imam Bishrul Hafi, sampai kepada Imam Syekh Abdullah As-Sakati, sampai kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Tuh kesemuanya wali-wali Allah, kekasih Allah Jalla Jalaluh. Baca kitab Sahih Bukhari, baca kitab Sahih Muslim, baca kitab yang mana saja, sanad akan bersambung langsung sampai kepada mereka. Kadang mungkin kalau baca kitab Sahih Bukhari tanpa penghujungnya daripada Syekh Muhammad Yusuf Al-Firabri kepada Imam Al-Bukhari. Aku lihat dalam mimpiku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian itu mengipasi Rasulullah yang lagi sedang duduk. Jadi menampik atau juga menerbangkan biranga kalau seandainya ada, biranga kada ada. Jadi kata ulama takwil, kalau mimpi kamu tuh Syekh Yusuf Al-Firabri betul, itu kau akan mempelter, akan menapis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kotoran-kotoran yang lekat. Ya Arhamar Rahimin, ulun tengok dalam mimpi ulun, Nabi kita berjalan. Di mana Nabi kita meletakkan kaki? Di situ Imam Bukhari meletakkan kaki beliau. Jarang-jarang kita perkenalkan mana Imam Bukhari. Demi Allah, seberatan kita ini kebaikan kita pada waktu sembahyang, kebaikan kita pada waktu kita berzikir, kebaikan kita dengan salawat, segenap amal ibadah yang kita laksanakan sebanyak itu meluncur pahalanya sampai kepada para sahabat yang pertama, dan tidak kecuali orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Syariah ke gunung. Manakib Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat daripada jauh, bukan dari sini ke Banjarmasin. Dari sini perjalanan 1 bulan ke India, perjalanan 6 jam pesawat. Kira-kira seperti dari Banjar ke Jakarta 4 kali ke Jakarta Banjarmasin. Itu namanya Nahawan. Pasukan perang sedang dikepung oleh pasukan Rom, akan mengalami kekalahan. Hari Jumat kami mendengar seruan, arahan instruksi daripada Umar, daripada kota Madinah, ke gunung, Syariah ke gunung. Sebulan berikutnya dapat berita, ternyata kami mendengar suara Amirul Mukminin memberikan arahan, memberikan panduan kepada kami. Kami pun mengelak ke sebelah gunung. Kemudian kami kumpulkan pasukan dan kami menyerang, melancarkan serangan kembali sehingga pasukan meraih kemenangan. Alhamdulillah. Allah. Susu. Apa susu? Dengar dulu kisahnya. Yang galuh. Ada apa mak? Di sudah nak subuh dah ni. Sudah nak subuh. Sudah ikan campur susu ni tak. Sudah ikan tuanglah banyu tu ke dalam susu. Belum lagi mai. Ni sudah dekat subuh. Tapi itu kan kata boleh. Dalam aturan Khalifah Umar Ibn Khattab pada boleh kita mencampur air susu. Nang seletar jadi seletar setengah. Nang 2 liter jadi 3 liter. Untungnya lebih banyak. Ya Allah. Dulu kita makan apam tuhu. Kuahnya tuh kental benar. Ini kuahnya cair. Kenapa? Banyak banyunya. Manisnya ada. Minum banyu sirup. Sirup hari itu nikmat. Lalu sampai hutang-hutang berbelanja di toko Awi. Nang intang sekolah ibtidaiyah nang di sana tuh. Awi lan siapa itu berjualan.
Minum sirup nyaman pian. Gambung tuh kalau dicacap ke sirup nyaman banar. Wayah ini warnanya aja hibah bang, rasanya kedada. Kenapa? Sebab kena penyakit gula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek itu waktu habis sih. Allah belum habis lagi si nomor tadi tuh betul-betul. Jadi jangan maikam nenek. Kita di sini di tempat yang terpencil, Umar adanya di Madinah. Jadi jangan kekanakan tadi itu. Ini mungkin barangkali gubernur pun kada punya sifat seperti ini. Kalau Tuhan Umar, kalau Umar kada ada di sini, di mana Tuhannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala merinding bulu romasin Umar saat ketika mendengar dialog antara ibu dengan anak. Allah, anak penjual susu. Aslan, nggih, tolong catat nama kampung, RT berapa, nomor berapa, keesokan harinya didatangi sama Sidin. Sebelum ditarik ke situ kumpulkan Abdullah, nggih, Asim ngumpul, Bilal, nggih. Coba siapa di kalangan Bubar Ikam yang hendak kawin? Kalau Abah Ikam ada waktu untuk nikah lagi, Abah Ikam kadang tawarkan tawaran yang itu kepada Bubar Ikam. Tapi Abah Ikam sibuk dengan urusan negara, dengan urusan rakyat. Senoma kada pernah goreng, malam kada goreng, siang kada goreng. Siang goreng kayak apa rakyatku, malam goreng kayak apa diriku. Malam untuk ibadah sepanjang malam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tuguring cuma hanya letakkan lutut, letakkan kepala atas lutut sampai subuh, nangis, 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 nangis. Jangankan sampai menelan batu bara, atau juga menelan minyak, atau juga menelan lumpur, atau juga dengan tambang emas. Hanya sekedar dengan menyalakan lilin aja yang bukan untuk urusan negara, lilin dimatikan. Ganti dengan lilin punyaku seorang. Kita motor, sepeda motor, motor dinas untuk mancing ikan. Dok pelang kesana kemari, mana yang namanya warak itu kan sudah kada ada lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita bersepupu jai. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sepupu sekali lan ulun Allah biarin Allah mamarina ulun angkat Allah ibu angkat Allah masyaallah seberatan dibina di belakang itu disalami. Itu kira-kira kalau kita katakan ada tuan guru yang buat seperti itu, oke. Ayat bunyinya seperti apa? Al-Quran mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku. Kalau memang benaran kalian cinta kepada Allah dan Rasul, ikutin aku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh tauladan yang bagus. Kadang-kadang ada bagusnya juga ada orang Jawa. Orang Jawa kalau pada bersama kan ada bersalaman. Gimana? Nah. Karena tigatuk, kadang-kadang tigatuk ujungnya aja. Lebih mendingan daripada kita bersalaman dengan yang bukan mahram. Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi. Mahram salami. Bukan mahram, kok bisa bersalaman? Artinya tetap ikan itu ada dalam hatiku. Bahaya pulang. Nah, itu kisahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jar Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah ulun sudah kawin. Yang satu ulun kada rencana, jar Asim ulun kada disibini lagi, kawinkan ulun. Kawin si perempuan anak penjual air susu tadi itu dengan Sayyidina Asim putra Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Daripada perkawinan mereka dapat anak seorang perempuan diberi nama dengan Laila. Laila kawin dengan Abdul Aziz yang menjadi salah satu daripada pejabat tinggi di Mesir. Kawin dengan Laila dari hasil jerih payah Sidin yang bersih daripada segala noda dan riba, dijadikan sebagai mas kawin Sidin untuk menikah dengan Laila. Hasil pernikahan Abdul Aziz dengan Laila, lahirlah anak putra mereka yang pertama yang diberi nama dengan Omar, yang akhirnya menjadi bin Abdul Aziz. Ulun akhiri ini kisah waktu kada mengizinkan. Jadi yang kesimpulannya, jangan sampai buat para sahabat jadi cemburu dengan kita. Ulun tadi subuh berpesan, semalam di Banjarmasin juga berpesan, di Banjarbaru juga berpesan, jangan buat ada di antara daripada sahabat kita jadi cemburu yang kalau pada tuntunan kita melebih-lebihkan salah satu daripada mereka. Syukur-syukur kalau memang yang teristimewa itu adalah Sayyidina Abu Bakar, tapi justru kadang-kadang yang paling di bawah daripada Sayyidina Abu Bakar lebih kita dampakkan juga lebih kita agungkan ketimbang dengan yang lebih lagi antara para aulia dengan para sahabat. Jangan sampai aulia sehebat apapun para aulia, tetap saja para sahabat lebih tinggi martabat mereka
sebab tidak ada martabah yang lebih tinggi daripada martabati sohbah. Jadi terakhir putra Abdul Aziz yang bernama Omar, di saat suasana pemakaman lagi sedang berlangsung dan sebelum Sidin menghembuskan napas yang terakhir, Fatimah, tolong kamu keluar. Mas Selamat datang. Mah, ini detik-detik terakhir daripada Tuan Khalifah Amirul Mukminin. Banyak orang yang berkunjung, banyak orang yang berdatangan. Tolong pang digantikan baju Sidin yang berikan itu. Fatimah binti Abdul Malik kada memberikan respon apa-apa, cuma tinggal senyap dan diam. Beberapa jam kemudian, Fatimah, kamu kada ngerti kah? Tolong gantikan baju Khalifah Amirul Mukminin sebab banyak orang yang berziarah. Bang, digantikan dengan yang mana? Itu aja satu-satunya baju Sidin. Khalifah. Siapa tuh Khalifah? Setelah Fatimah keluar, Mas Tamah keluar, Haywah bin Raja keluar, tolong biarin aku sendirian. Jadi pada itu mereka biarkan suasana hening dan bening, sehingga tak lama kemudian kedengaran lantunan bacaan daripada beliau, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah dia dengan negeri akhirat akan kami persembahkan kepada orang-orang yang tidak inginkan kerusakan dan kehancuran, la yuriduna uluwan, yang tidak inginkan ketinggian, kesamsingan, kesombongan, keangkuhan, keegoisan, dan juga tidak inginkan kerusakan atas permukaan bumi. Dipaksin kita seberataan. Ada, ini banyak yang dipaksin, ini banyak nih, nang diam-diam ini banyak yang dipaksin. Hidupnya lebih banyak yang dipaksin matian daripada yang ada dipaksin. Buat statistik. Sekarang udah bebas COVID kan, kata Bapak Jokowi sudah kada ada lagi COVID ini. Alhamdulillah aman, alhamdulillah. Nyaman kita, kada pakai mask. Pakai mask tuh. Kalau pakai masker sembayang. Baca Fatihah muntung bau belacan, baca Fatihah muntung keciuman bau wadi, kadang bau wakaring, kadang bau rokok, kadang bau petai, kadang bau jaring. Ayo, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi bau muntung kita tuh kita cium seorang. Nyaman lah gitu, di hadapan Allah gitu kita. Ikam kada sumpah enggak? Bahari itu nang betuping tuh hadangan aja, hadangan tambak tuh nang betuping. Kalau nya kada betuping, ngamuknya. Nah, ternyata kita abad 20 betuping seberataan. Astagfirullahaladzim. Kesan buruknya. Masyaallah tabarakallah. Jadi keluar. Surga yang Allah janjikan itu kepada orang-orang yang tidak inginkan kesombongan dan kerusakan atas permukaan bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang bagus itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ada singgunnya. Senyap, hening. Begitu didobrak atau begitu dibuka pintu kamar Sidin, salah satu daripada tangan ke kepala, salah satu daripada tangan ke dagu, salah satu daripada tangan ke mata mengusap begitu, salah satu daripada tangan ke dagu untuk menutup mulut supaya jangan terbuka. Itulah detik-detik terakhir ayat yang dibaca oleh beliau pada masa prosesi pengemakaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu tanah ditimbun, pada tuh tanah ditimbun, turun jatuh satu helai kertas tulisan bara'atun minallah minanar li Umar ibni Abdul Aziz, kebebasan daripada Allah Jalla Jalaluh daripada api neraka kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak lagi, belum lagi dengan Aba Muslim Al-Khalani, belum lagi dengan Ibrahim Ibnu Adham, belum lagi dengan Imam Ghazali pada detik-detik terakhir Sidin, belum lagi dengan Habib Abdullah Ibn Al-Haddad, belum lagi dengan Al-Imam An-Nawawi juga salah satu daripada wali kutub, belum lagi dengan Abu Bakar bin Salim. Tadi udah habis kan Abu Bakar bin Salim. Bakar bin Salim ini kalau pergi ke Tarim, kita ziarah ke satu kawasan namanya Ainat, kuburan Syekh Abu Bakar bin Salim.
di pintu situ tuh tadi sebelum pakai syahadat tadi sudah kan pakai syahadat udah nggak ada kesannya pulang balik udah apa tapi waktu habis ada jendela disebut dengan bawah batu Makkah pintu gerbangnya Mekah seorang kiai orang ulama besar daripada Mekah nama Syekh Abdul Rahim tapi BCP nih bini itu Masya Allah tabarakallah celalak madahi laki itu kalau pada itu sampai ke rumah sampai nama atak anjata kadang-kadang anak melawan tuh kadang ikam tuh apa? Enggak sampai nama atakna biar kadang-kadang enggak sampai nama atakna di luar tegas benar tapi pada waktu di rumah napa jadi bini enggak sampai nama atakna berana karabana wa ilaikan masih mengelah sih deh tapi kadang-kadang rencana sampai yang menceraikan tuh kadang-kadang jar orang kalau pian hendak dapat mengatasi masalah rumah tangga pian tolak ketemu Habib Abu Bakar bin Salim di Tarim berangkat sih daripada Mekah perjalanan paling kadapun kira-kira dalam tengah bulan pergi ke situ dadadak sampai ke Tarim sampai ke Lamar Sidin di Shibam atau Ainat sebelumnya setelah sampai di Ainat sebelum berkisah jadi jar Habib Abu Bakar bin Salim rahimahullahu taala Syekh Abdul Rahim kan nggih bujurai masalah bini kalau rupa-rupanya ada yang ngantar WhatsApp sebelumnya kada ada WhatsApp kada ada telepon ini cerita abad ke-8 Habib Salim nggih ulun sendiri jadi sidin lagi santai-santai minum kopi ngopi begitu jadi duduk di sini jendela asik-asik minum kopi hijau beliau buang segelas kopi tadi tuh beliau buang jadi mungkin di pikiran Syekh Abdul Rahim tadi itu mungkin kopinya pahit kah kada sigulan karena mungkin karena ada penyakit gula itu kada ada tambahan daripada ulun sedikit tapi yang jelasnya beliau buang lah kopi tadi itu beliau buang habis cerita insyaallah suasana akan berubah kan doa-doa aja lah mudah-mudahan Allah robah tentang perangai bini kan kalau besar-besar dekil bandar merepek melulu mengamuk-ngamuk apa segala macam sedikit ayo udah kalau nang kada anu punahkan ulun sedikit cerai memang cerai itu nyaman ya nyaman di situ bisa cerai aku udah kawin pacang cari duit mahar pulang belum tentu itu bisa berlaki pulang nyaman banget sedikit cerai kan ulun itu begoncang arasnya Allah bibinan santri seberatan pada waktu kita minta cerai dengan suami kita dekarit masyaallah tabarakallah 2 menit lagi betul ulang lagi biar insyaallah kita akan salat berjamaah tapi lu sudah jamak takdim tadi tuh masyaallah tabarakallah boleh makasih sampai ke Mekah Allah nabahnya datang Masya Allah kakak ulun didubanan dengan pian ya Allah lawas capek yang meninggalkan ulun harmoni bana dipeluk diragap dicium Masya Allah tabarakallah kaget sidin nang dahulu pian tuh nang apa gerang ada paham kan orangnya kayak bubungulan itu imbah kejadian tadi itu harmoni benar Masya Allah mesra sangat Allah luar biasa mungkin barangkali kalau ulun lebih-lebihkan sedikit batis teruntai sambil dipijatin baju digantungakan abang pernah makan apa minum apa ngopi kah dulu atau minum teh atau mandi dulu heran sidin ini berobat 360 derajat berobat 300% kadang kayak dahulu disumpahi suami dimatakan bongang bungtan bongol ini sudah ada lagi semuanya abang sayang Allah letali Allah barik fik makasih abang dah orang baik betul orangnya santun jika sini sampai tertakut-takunakan apa yang buatkan jadi perubahan begini Yesidin kadaya cuman beberapa hari yang lalu ada orang datang ngetok pintu rumah kita ulun bukai orang tuh membawa segelas kopi hijau Jersidin minum pun pikir-pikir tampang dari orang tu ya agak meyakinkan bukan orang jahat bukan manusia apa bahasa kita preman kada orang baik ambil sidin minum sejak daripada ulun minum kopi sidin tadi itu ulun jadi nak kayak ini orangnya nak kayak apa jubahnya pakaiannya penampilannya muanya oh itu kriteria tampangnya Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullahu ta'ala banyak lagi bukan ulun banyak nih sekedar nyambat banyak aja berpura-pura banyak ada memang banyak lagi
1000. Ada kitab namanya Jami' Karamatil Aulia 2 jilid kanal. Semuanya cerita tentang kewalian karamat para kekasih-kekasih Allah. Jadi kena pian itu sekali-kali bacakan manakib wali zaman. Imbahnya itu minggu depan bacakan manakib Sayyidina Umar Ibn Khattab yang setan bukaan bertamu dengan sidin. Bini-bini Nabi kita kada dandang walinya. Kalau patut Sayyidina Umar datang semuanya pada besintop bahasa Sindiran sudah pada sembunyi semuanya. Tuh Sayyidina Umar, jangan kamu bisa setan pun takut dengan Sayyidina Umar. Itu kada dikisahkan. Kenapa? Minggu berikutnya kita kisah tentang Imam Malik yang saban malam bertemu Rasulullah SAW. Berikutnya tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Belok pian udah garing-garing kini tinggal ke Madinah aja. Ini akhir daripada nang terakhir. Supaya orang sembahyang sini kamarnya nanti sembahyang azan kamar sini bolehkan. Insyaallah. Tapi boleh dulu lah. Lu udah sembahyang. Nang belum sembahyang jangan boleh dulu. Akor atau kita ampihan sebuting lagi minta naon sebuting lagi ini kita sekali setahun aja sebuting aja ya Allah Rahman Siden Tuan Khalifah ini kurang lebihnya Bapak Presiden lihat kondisi kesehatan pian sekarang sudah tergugat mungkin rasanya lebih mendingan dengan sampean tinggal ke Madinah aja Presiden sebelumnya kira-kira mana lebih bagusan kalau sampean kami bawa berobat ke luar negeri. Presiden menjawab, kalau seandainya kesembuhan ulun itu cuman hanya dengan menyentuh kuping. Hanya cuma dengan sekedar menyentuh kuping. Akan sembuh secara total dan juga secara seketika cuman hanya dengan menyentuh kuping, aku tidak akan melakukannya. Aku tahu hari aku diracunin dan juga aku kenal siapa yang meracunin aku. Kesini kan kenapa sampaikan tega untuk meracunin aku? 1000 dinar emas dan ulun akan bebas. Mana yang 1000 dinar? 3 M setengah kalau dengan duit Indonesia kada kurang daripada dalam 3 M setengah. Mana duit 3 M setengah? Masukkan ke Baitul Mal. Ikam pergi bahasa Indonesia berembos kau dari sini. Apa bahasa kita kalau anak musir orang tuh? Hah? Anak musir orang? Orang tulak. Hah? Tolak ikam dari sini. Aku kan hendak melakukan pergikan ke suatu tempat yang dengan pasukanku katakan kau mengejar ikan. Kalau kita tahun itu nang meracuni kita, Bismillah ya Allahu Akbar. Sampai mati kita tampar. Kalau kita barangkali mungkin seperti itu. Bebas. Jadi Presiden pada waktu disarankan nanti kalau Pak Tupian berada di Madinah, kalau pian meninggal di sana, pian berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di samping mereka. Nabi sini, kiblat ke sana, Nabi sini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena ikan di nomor 4. Kenapa Presiden menjawab? Jawab, sudah ada jaminan surga sebab belum berada pada abad 3 abad yang pertama. Demi Allah, aku lebih mendingan Allah seksaku dengan semua macam bentuk adab dan seksaan kecuali api neraka. Dengan api neraka ulun kada sanggup. Demi Allah, lebih mendingan, lebih elok aku diseksa Allah dengan semua bentuk macam seksaan kecuali api neraka daripada Allah melihat di dalam hatiku ini aku merasa layak untuk berkubur bersama mereka. Kalau kita dapatan gitu, ya Allah, kalau seandainya ada waktu aku angkat ikam jadi presiden. Nah, tawadhu dengan kebijakan, dengan keadilan, dengan kebaikan, dengan ibadah. 2,5 tahun kada ada orang miskin di pemerintahan Sidin. 2,5 tahun tidak ada pengemis. 2,5 tahun tidak ada hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jangan kawin lagi. Tuh pengamen di Jakarta, di Surabaya, di Bogor, kalau pada tuh mobil kita singgah di lampu merah akan ada pengamen-pengamen seperti itu dengan gitarnya. Sini kada ada, kita ada, kada ada. Tapi ada yang muhana pakai cat silver tuh. Itu datang dari mana nih tuh? Ada di Banjarbaru nih. Untuk apa? Sini buang muka cat silver, brown, cat apa namanya itu, orang putih itu. Wah, sesat kamu time naudzubillah min dzalik. Banyak jaga biar cari menungri, menungki ka
banjur ka maunjun ka melunta ka maringgi ka banyak jagawian daripada jadi pengembil seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi insyaallah kita kada krisis para aulia, mohonlah kepada guru-guru seberataan selitkan cerita para wali, cerita para sahabat, cerita orang-orang yang dekat kepada Allah, supaya nanti pada hari kiamat dengan kita mendapatkan satuan. Sini Pakcik, kata Habib Al-Had, sini kam, kata bawa di sini seberapa, ikut masuk surga bighairi hisab dengan aku, sebab mereka punya power, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau sikong nang diparihuti, nang dipirihuti saya ikungannya. Amun tay hendak dengan Syekh Abdul Karim As-Sammani, banyak ada dengan Syekh Abdul Karim As-Sammani seberatan. Kalau beliau itu seperti Sayyidina Uwais Sunil Karni, mungkin kita bisa masuk seberatan ke dalam surga dengan syafaat beliau. Tapi kita bersabda akan masuk surga dengan syafaat Uwais Sunil Karni. Banyak orang yang kada tahu tentang kisah Seden. Kenapa? Berdosa kita kadang mengesahkan, kita mempelopori tentang popularitas tadi itu hanya kepada orang-orang tertentu saja. Untuk apa? Jangan sampai nanti kita disalah-salahkan oleh mereka. Wabillahi taufik. Tadi jar 43 menit, akhirnya jadi 1 jam 10 menit. Minta ampun, minta maaf, minta ridho seberataan. Mudah-mudahan piang seberataan panjang umur, senantiasa mendapatkan taufik hidayah daripada Allah, murah rezekinya, sehat jasmaninya, banyak anak dan cucunya, senantiasa selalu berada di bawah ridha dan naungan rahmat dan maghfirah Allah Jalla Jalaluh, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan para nabi-nabi dan rasul nanti di dalam surga. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi sallallahu Ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, Lawatullah alaika, Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al الكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين. Minna minkum taqabbal ya karim.